Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Mino, kita lanjutkan kembali. Tadi penelpon yang masuk ada Ibu Lia di Solo, Pak Mino. UNTR di 24.000, Pak. Jangka menengah seperti apa? Mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir, tapi posisi Ibu Lia masih di level atas, Pak, 24.000. Oke. Ya, kalau untuk UNTR sendiri, ini salah satu emiten yang diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas ya. Apalagi dia kan penjualan alat berat di sektor pertambangan cukup besar, porsinya paling besar malah. Kemudian dia juga ada pertambangan batu bara, kemudian kontraktor pertambangan juga. Artinya ke depan ini dengan harga batu bara yang masih cukup tinggi ya, ini akan menjadi sentimen positif untuk UT. Jadi kalau Ibu tadi yang di Solo itu masih punya barang di 24.000, saya pikir saat ini kesempatan ya buat mungkin kalau ada modal lagi untuk nambah di posisi bawah sehingga harganya bisa agak turun, dan ini prospeknya ke depan saya pikir setidaknya dalam jangka menengah ini masih cukup menarik. Gitu. Baik, averaging down ya Pak tadi yang dimaksudkan. Iya betul. Di level 22.000 direkomendasikan tidak Pak? Sebenarnya idealnya ini kalau untuk UT ya, ini di 22.700, kalau breakout di atas itu sebenarnya ini cukup meyakinkan UNTR untuk kembali melanjutkan tren bullishnya gitu Mas. Oke, selanjutnya ada Ali juga nyangkut Pak di level atas 10.000. Ya. Harga CPO juga turun tajam dalam beberapa waktu terakhir. Betul sekali Mas. Jadi memang untuk harga CPO ini boleh dibilang kenaikan tertingginya itu di tahun lalu ya, dari paling rendahnya di level di bulan Mei-an, kemudian sampai Desember mengalami kenaikan, dan dari awal tahun ini memang sempat naik tapi kemudian mengalami koreksi, dan ini dampaknya terhadap emiten CPO ya, terutama Ali. Nah, kalau untuk trading memang saya belum menyarankan ya, ini trennya masih cukup bearish. Tapi kalau untuk teman-teman yang invest invest ini bisa dipertimbangkan untuk di hold karena ke depan ada sumber permintaannya yang bisa mendongkrak harga CPO misalnya terkait dengan biofuel ke depan gitu. Pak Mino, 8.400 hari ini Ibu Lia di Solo di 10.000 Pak. Averaging down direkomendasikan atau tetap di hold saja Pak Mino? Singkat saja Pak. Kalau untuk averaging down saya pikir belum direkomendasikan ya. Tapi kalau untuk di hold bisa boleh. Ya, Ibu Lia yang ada di Solo. Selanjutnya ada Calvin dari Kalimantan. Terima kasih. Inco, bagaimana view-nya? Average di 4.889 Pak Mino. Teknikal Pak? Ya, kalau untuk Inco trennya masih sideways dan masih ada sedikit peluang turun, tapi ini trennya masih cukup menarik lah. Jadi tidak bearish, jadi bisa dimanfaatkan mungkin untuk yang sudah punya barang harga di atas bisa untuk averaging down. Tentunya di level sekitar yang menarik ya, ini bungin di sekitar 4.500-an. Baik, tunggu koreksi lebih dalam lagi. Ada Galih dari Jakarta, Agro, entry-nya di 1.125. Pak Mino, support dan resistennya untuk Agro. Ya, kalau untuk Agro, trennya dalam jangka pendek ini masih cukup bullish. Untuk supportnya ada di 1.060, kemudian resistennya ada di 1.140. Oke, di hold saja untuk Galih di Jakarta. Kita ke Sumatera Barat, ada MJ dari Bukit Tinggi, PTPP. Prospeknya untuk 6 bulan ke depan, Pak Mino. Ya, ini untuk emiten sektor konstruksi memang trennya masih agak gelap ya. Ke depan memang tantangannya masih cukup besar juga. Ini tidak terlepas dari pandemi yang ya masalahnya terus muncul gitu. Jadi memang belum, kalau menurut saya mungkin ke depan masih belum terlalu kelihatan ya sisi positifnya. Baik, termasuk dengan kondisi keuangan yang masih cukup sulit ya Pak untuk emiten BUMN karya. Kemudian ada Clara di Jakarta. Era, entry-nya di 680 Pak Mino. Target price untuk Era Pak? Ya, kalau untuk Era ini masih cukup bullish. Target terdekat atau potensi naik paling dekat itu di sekitar. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Budi dari Jambi, Perbankan Big Cap BBRI. Tadi pun juga sempat kita singgung Pak Mino dan sudah direkomendasikan juga tadi. Dan sudah ada telepon yang masuk lagi. Pak Mino, kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Eka. Eka di Jogja. Baik, Pak Eka di Jogja. Silakan Pak Eka, sudah ada Pak Mino Pak.
Ya, ini saya mau tanya saham Rels. Saya udah punya posisi di 690 dan prospeknya MLPL ke depannya gimana? Itu aja. Baik, ini pasca dari suspensi yang dicabut juga begitu ya Pak ya. Baik, MLPL di 6910. Analisis Anda Pak Mino, langsung saja Pak, waktu kita cukup terbatas Pak Mino. Ya, ini MLPL secara tren masih cukup positif ya, tapi Ya. harganya udah cukup tinggi. Jadi kalau menurut saya sih, kalau yang udah punya barang, kalau udah cukup untung bisa pertimbangan untuk SOS. Baik, selanjutnya ada Nur Rofianto dari Gunung Kidul Pak, MDKA. Beli di 2940 Pak Mino. Ya, untuk MDK kita masih positif ya. Ini juga trennya masih cukup bullish. Jadi untuk yang pegang ya, itu masih bisa di hold, Mas David. Oke. Target kita sendiri sampai akhir tahun itu di 3.300. Baik, ada Bapak Tarigan dari Medan BBCA, tadi juga sempat kita bahas. Bapak Edi Basuki, Cempaka Putih, MLPT Pak, 5.300. Singkat saja Pak Mino. MLPT. Iya. Ya, untuk MLPT saya pikir bisa dipertimbangkan untuk SOS ya. Oke, buat sell yang on strength. sudah punya ya. Oke. 5.300 ini profitnya masih tipis nih Pak. Tapi dengan rawan koreksi dalam begitu, makanya direkomendasikan sell on strength. Ya, kalau saya lihat ya, ini kenaikannya udah sangat tinggi, Mas Oke. David. Jadi kalau kita misalnya di 7 Juni itu levelnya masih di 1.800. Baik. Sekarang harganya udah di 5.000-an. Artinya ini kenaikannya udah sangat signifikan. Oke, Pak Edi Basuki di Cempaka Putih. Waktu kita cukup terbatas, Pak Mino. Pembahasan tadi berakhir kebersamaan kita. Dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mino, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama Mas David. Dan pemirsa berbincang tadi mengakhiri bersamaan kita di IDX Executive Closing untuk kali ini. Dan tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.